kita mulai. Saya merekam diri, nanti saya berikan pada Anda semuanya, ya kan. Jadi perbedaan dan persamaan antara DNA dan gen, ya kan. Karena di dalam pembicaraan nanti di farmakologi, kimia medisinal, ya kan, mikrobiologi, kita bincang mengenai gen. Nah, dulu waktu saya belajar biologi molekuler masih bingung, ya kan, apa persamaan dan perbedaan antara DNA dan gen. Ini sudah sebenarnya di kuliah biologi sel, ya kan. Nah, ini mengulangi lagi saja, tidak melecehkan Anda, enggak. Nah, sering ada yang lupa gitu kan. Jadi saya ulangi lagi, DNA itu ibarat rel kereta api, ya kan, dari Jogja ke Solo, ya kan. Dua, double stranded, ya, DNA itu kan. Nah, kemudian di perjalanan nanti berhenti, ya kan. Kalau dari Jogja ya dari mulai di Lempuyangan, kemudian bandara, kemudian mana itu, Prambanan. Bukan Prambanan sebenarnya, stasiunnya namanya Brambanan. Sehingga dulu ada orang yang komplain, ini namanya Prambanan Express, ya, sekarang ganti ya, Prambanan Express kok tidak berhenti di Prambanan, ini namanya kurang ajar. Tapi ada yang menjawab, nah salahnya karena stasiun kereta di Prambanan namanya Brambanan, pakai B bukan P gitu. Oke, dari Prambanan, Klaten, Delanggu, ya kan. Sampailah ke Solo, ya kan. Nanti ada 2 stasiun Solo, ya kan. Balapan sama apa satu ya, Purwo. Udah tua ini, udah lama, ya kan, jadi lupa gitu kan. Oke, jadi yang rel itu DNA, ya kan, tapi stasiun-stasiun itu adalah gen, ya. Ini mengingatkan, ya. Jadi gen itu DNA, tapi tidak sebuah DNA adalah gen, ya. Masih ingat, ya. Itu yang saya kira penting sekali, karena nanti kalau melihat gen itu yang dilihat DNA-nya gitu kan. Nah, sebenarnya lah, maka nanti ada tanda-tandanya DNA itu adalah gen. Masih ingat? Ya, nanti dilihat PPT juga ada di belakang, ya kan. Jadi ciri-ciri gen, ya kan, ya, pada DNA-nya itu nanti yang di depan itu adalah menandai adalah promotor, ya kan. Ada promotor di depan, kemudian yang di belakang ada namanya terminator, ya kan. Nah, di depan itu promotor salah satunya, nanti diikuti dengan beberapa hal. Misalnya saja nanti kalau jadi mRNA dia disebut kodon, kalau di depan adalah start kodon, ya kan, di belakang ada stop kodon, ya kan. Anda harus menghafalkan dua-duanya itu, ya kan. Satu start kodon, stop kodon ada 3, ya. Cuma 4 saja, simpel, jadi nggak terlalu banyak yang dihafalkan, ada tabelnya gitu kan. Tapi harus tahu bahwa ini adalah start kodon, berarti itu adalah awal daripada gen, ya. Ya, kalau di belakang itu stop kodon, berarti akhir daripada gen. Kurang lebihnya begitu, ya kan. Jadi di depan itu ada beberapa lagi yang lain selain promotor, kemudian start kodon, kemudian ada juga tempat menempelnya ribosom untuk translasi, ya kan. Ya, namanya RBS, ribosome binding site, itu kan. Jadi itu ada beberapa, paling 3 atau 4 hal di depan sebagai penanda, itulah gen, itu ya. Jadi itu dilihat pada DNA-nya, ya kan. Kalau di belakang tadi stop kodon ada ingat 3, ya. Yang satu adalah dari UGM, yang 2 dari UAD, ya. Jadi UG, ya kan. Kalau dari UAD di UAA dan UAG, ya kan. Ya, mudah sekali gitu kan. Itu gen dan DNA, ya kan. Jadi nanti kalau sudah namanya gen, baru bentuk DNA, itu ceritanya akan menjadi luas sekali, ya kan. Karena gen itulah, ya, yang nanti akan diturunkan, ya kan, dari orang tua ke anaknya. Sehingga orang bilang itulah mengapa anak kucing ya sama dengan kucing induknya, ya kan. Anak ular ya seperti induknya ular, begitu kan. Demikian juga manusia juga anak manusia. Jadi secara ilmu, ya, genetika,
maka agama Islam itu adalah benar, ya kan? Kita keturunan Nabi Adam yang manusia, ya kan? Orang Barat ini banyak profesor tapi salah, ya kan? Dia mengatakan bahwa manusia itu keturunan dari monyet. Dia bilang orang hutan, ya, orang hutan, ya. Ini yang pertama ya. Jadi keturunan itu. Kemudian juga nanti gen itu istilahnya kalau orang, ya kan? Kenapa seseorang itu mirip dengan bapak atau ibunya atau kedua-duanya, ya kan? Tidak mirip tetangganya. Karena yang gen itu diturunkan, kan begitu. Dan ini nanti panjang ceritanya pada waktu sidik jari DNA, ya kan? Sidik jari DNA itu juga mempersamakan DNA yang apa itu korban atau apa namanya dengan terutama orang tuanya, DNA orang tuanya, dan kalau punya anak cucu ya ke bawah. Jadi ada DNA, ya kan? Atau disebut nukleotida, kan? DNA ini adalah rangkaian dari nukleotida yang sama. Oke, itu yang pertama ya, gen, kemudian nanti berkumpul dalam satu kromosom, ya kan? Ya, jadi nanti ada juga prokariot, kromosom DNA-nya ya hanya itu saja, kromosom DNA, ya kan? Merupakan apa, benang ya, melingkar itu di prokariot. Di eukariot kromosom ada 3 isinya. Ini yang sering membingungkan, ya kan? Gen berapa macam isinya? Wah, ada protein, ada DNA, RNA, itu kromosom, ya kan? Kalau DNA ya apa gen ya DNA saja. Jadi kalau ke eukariot ya, eukariot maka kromosomnya 3 ya. Ada DNA-nya tadi, ada RNA sedikit, ada proteinnya, ya kan? Ya, Anda lihat protein kromosom daripada eukariot, ya kan, bentuknya bulat, bukan seperti tahu bulat-bulat ya. Itu yang disebut dengan histon, ya, histon. Nah, itu kan. Oke, itu jadi dari apa DNA ke gen ke kromosom. Nanti Anda bisa lihat juga di PPT-nya, itu yang penting. Nah, ada hal yang penting lagi bahwa perlu diperhatikan bahwa sel kita ini, ya, kita manusia eukariot tadi, yang ada di kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki ini setiap selnya mengandungi gen yang sama, mengandungi DNA yang sama, ya. Ini yang nanti kita buktikan di cloning, ya kan? Ya kan? Itu membuktikan bahwa setiap sel dalam tidak hanya manusia, pada hewan ya terutama, ya kan, yang mirip-mirip manusia, ya, tanaman juga, bahwa setiap sel mengandungi DNA yang sama yang mengkode seluruh tubuh, ya kan? Nah, kemarin pada waktu bicara sel punca pernah juga kan, ya kan? Jadi ini terbukti di dalam cloning, ya kan? Jadi kita ingat si Dolly, ya, Dolly si kambing atau biri-biri betina itu kan, ya, dia dibuat dari sel telur, ya, katakanlah dari induk A, betina A. Sel telurnya diambil, kemudian inti selnya itu dirusak atau disedot, kemudian inti selnya itu digantikan dengan mengambil ya sel-sel di tubuh kita, sel diploid, ya kan? Nah, kebetulan kalau Dolly itu sama betinanya, jadi betina A istilahnya memberikan sel telurnya, ya kan, ovumnya diambil intinya, yang B itu diambil selnya, ya sel yang mudah yang mana gitu kan. Nah, intinya dari sel itu, sel diploid, dimasukkan ke ovum, ya kan, dan sel telur. Nah, diproses tentu saja dengan banyak percobaan, ya kan, dari 270 percobaan. Nah, muncullah satu yang jadi sempurna adalah si Dolly itu, ya kan. Jadi dikembalikan bahwa Dolly ini dia tidak punya ayah, ya, tidak punya apa sumbangan dari biri-biri jantan, dia betina sama betina, ya kan. Yang satu menyumbangkan selnya, diambil intinya, yang satunya menyumbangkan inti selnya dari sel diploid dimanapun berada, ya kan, dalam tubuhnya, masukkan ke sel telur. Jadi jelas sekali di situ bahwa kembali bahwa setiap sel dalam tubuh kita ini, manusia, hewan juga tadi kan, yang sudah di-cloning hewan, manusia ini diam-diam mungkin ya, karena memang ada etikanya.
Jadi sel dalam itu yang dicatat dalam tubuh kita mengandungi inti yang sama, baik tadi di kepala, di pundak, lutut, kaki, semuanya sama, ya kan. Nah, yang apa kemudian itu tadi cloning ya. Yang lain apa buktinya? Ya kan? Nah, nanti kita lanjut, ya kan. Jadi itu dulu, ya kan. Nah, yang kedua pertanyaannya tentu saja, kenapa kalau di kepala kita ini juga mengandungi gen yang misalnya membuat tangan, membuat kaki, tapi nggak muncul, ya kan? Ya, jadi kembali ke sel punca kemarin, sel kita ini, inti sel kita ini, DNA kita ini, ya kan, adalah bersifat totipoten, mesti ingat ya. Dia bisa menjadi apapun. Tadi di cloning sudah dibuktikan ya kan, dari satu sel misalnya dari tangannya biri-biri menjadi seluruh tubuh biri-biri itu sendiri. Jadi setiap DNA itu pada awalnya bersifat totipoten, bisa menjadi apapun. Kemudian di dalam pertumbuhan tadi ya kan, di embrio itu ya kan, itu sudah nanti mengarah. Jadi itu di pelajaran kemarin itu ya, komunikasi sel ya kan. Maka oleh Tuhan itu ada bisikan gitu. Ya, sebagian sel ini menuju akan menjadi mata, sebagian sel menjadi tangan, sebagian sel menjadi kaki, sebagian sel menjadi kepala itu kan. Di situ membuktikan bahwa siapa yang menyuruhnya, ya kan? Kalau bukan Sang Maha Pencipta. Jadi sel-sel itu saling komunikasi. Ayo kita ini menjadi mata ya. Ayo kita ini menjadi kaki dan sebagainya itu kan. Sehingga timbul ada tiga lapis jaringan ya kan. Ingat lagi kembali apa saja itu tiga. Sehingga masing-masing nanti untuk luar exoderm, ada yang di dalam ya kan, endoderm, ada mesoderm itu kan, ya kan. Itu. Jadi tumbuh dan sebagainya semakin menjadi sempurna jaringan itu sendiri. Itu ya. Jadi hubungannya dengan cloning, ada sel punca kan di situ ya, dari sel kita ini gitu. Jadi kalau bincangkan kemarin sel punca akan lebih mudah. Kenapa? Kita bisa membuat sel punca ya kan. Dari misalnya yang mudah dari sel dari sumsum tulang belakang ya kan. Ternyata nanti dikembalikan seperti halnya sel embrio gitu kan, bersifat ya totipoten atau pluripoten ya kan. Yang kemudian bisa menjadi sel-sel apa yang akan kita obati ya kan, sel jantung, maka dari sel punca tadi bisa menjadi jantung. Demikian juga otak, kemudian yang lain-lain ya kan. Ada darah misalnya saja leukemia ya kan, kanker darah, maka sel embrio tadi yang dari dari sel tua ya kan, pada sumsum tulang belakang bisa untuk mengobati juga leukemia ya, kanker darah. Itu urutannya kan begitu ya kan. Jadi mulai dari selnya, perbedaan prokariot, eukariot, dan sifat-sifatnya itu sendiri sampai pada cloning. Kenapa bisa terjadi cloning ya kan. Itu. Kemudian lanjut adalah kromosom ya. Kromosom itu beda antara manusia, hewan, ya, ayam pada tanaman, jumlahnya beda ya kan. Kalau di sel prokariot tadi ya cuma satu saja ya kan, di dalam sel itu sendiri jumlah satu. Nah, kita ingin lebih ke manusia sekarang ya, ke gen ya, atau human genome. Jadi kita tahu ya, ada 23 pasang kromosom, 46 ya, kromosom pada setiap kita ini, ya kan. Di samping nanti ada genomitokondria, itu lain lagi ya. Nah, jadi di dalam gen manusia, Anda lihat nanti di halaman berapa itu ya, 35-an mungkin ya, human genome ya, 23 pairs of chromosome ya kan. Nah, di situ nanti ada lihat bahwa apabila kromosom DNA kita ini setiap orang ya disambung-sambung dulu pernah ya, maka panjangnya adalah 8.000 jarak bumi bulan ya kan. Ingat ya, jarak DNA kita ini sendiri disambung-sambung 8.000 jarak bumi bulan. Ini luar biasa sekali
ya kan. Jadi di sana mengambil hikmah, ya kan, selain tentu saja bersyukur pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, kita dilarang untuk menjadi orang yang pesimis, rendah diri. Rendah hati boleh, sopan santun, ya kan. Rendah diri nggak boleh. Karena apa? Dari panjang ini 8.000 jarak bumi bulan ini ada triliunan gen. Nah, yang perlu diingat, dari bertriliun-triliun gen itu yang aktif paling banyak 5%. Apa maknanya? Ya kan? Ya, maknanya masih banyak gen yang bisa kita bangkitkan, ya, yang tadinya tidur, ya kan. Itu yang disebut apa namanya, silent gen, ya kan. Jadi silent gen itu tadi di kepala kagak keluar kaki, ya kan. Karena memang yang apa terekspresi dari gen itu paling 1% atau kurang, ya kan. Demikian juga yang di kaki dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan organ. Belum lagi di otak kita ini sebenarnya juga paling banyak baru 5% dimanfaatkan, ya kan. Sisanya 95% lebih ini pasti pada tidur. Ya, itu yang kita ambil maknanya di sana, ya kan. Nah, jadi apa, setiap orang walaupun dia cacat, dia pun masih pasti mempunyai kelebihan, ya kan? Ya kan? Seorang yang apa namanya, saya lihat di viral itu kan, anak yang otaknya bermasalah, ya kan, dia bisa hafal Al-Quran. Ya tak? Tidak hanya hafal Al-Quran, tahu betul ini di halaman sekian, di atas atau di bawah. Ini luar biasa sekali. Artinya dia ada yang harusnya hidup, bisa bicara dan sebagainya, ya kan, tidur karena memang takdirnya, tapi dia bisa membangkitkan, ya, dia dan orang tuanya terutama, ya, kemudian ke gurunya, bisa membangkitkan yang istilahnya belum bangun, dibangunkan. Itu tadi sebagai contoh, ya, yang apa, orang-orang cacat, ada yang tadi di kita ini hafal Al-Quran, ada yang pandai musik, pandai juga melukis, ya, banyak hal itu kan. Jadi kita sebagai manusia normal, ya mestinya seperti begitu, ya kan. Ya, ini itu yang di halaman 30 berapa, 5 atau berapa itu, ya kan. Kemudian ada gambarnya itu bahwa di kromosom ada sentromer, ada telomer, dan origin replikasi misalnya, kan. Jadi itu juga Anda lihat dari DNA dengan kromosom pada kita ini, ya kan, dicampuri dengan protein, utamanya adalah apa namanya, protein itu namanya dari Semarang itu histon. Histon, ya kan. Ya, bentuknya bulat-bulat gitu kan. Oke. Nah, sekarang jadi nanti saya minggu depan bicara tentang replikasi, saya kira, ya. Karena memang di dalam biologi molekuler disebut dogma, ya kan. Di belakang itu central dogma. Ya, walaupun sebenarnya banyak yang nggak cocok, tapi kita ikuti orang barat karena dia menyebut dogma, ya kan. Jadi ada 4 peristiwa, ya kan. Apa peristiwa dari DNA, ya kan. DNA induk menjadi DNA anak itu replikasi, ada sudah pernah dengar, ya kan. Kemudian dari DNA ke RNA itu adalah transkripsi, ya kan. Kemudian dari RNA, mRNA utamanya menjadi protein, ya, adalah translasi. Terakhir yang keempat adalah post atau pasca translasi, ya kan. Post translation atau pasca translasi. Jadi 4 ini dogma daripada apa namanya biologi molekuler, ya, molekuler biology. Nah, kemudian, ya, jadi tadi ini ulangan lagi tadi bahwa gen itu, ya kan, terdiri dari 5 bagian penunjuk. Tadi utamanya 2, ya kan, promotor dan terminator. Tapi ada 3 lagi, yaitu apa yang disebut dengan operator, ya, operator. Kemudian lagi nanti activator binding site, kemudian structural gen atau yang akan menjadi mRNA. Jadi ada 5 promotor,
yang kita hafal tadi, promotor, terminator, kemudian operator, ya kan, kemudian aktivator binding site dan struktural gen struktural, ya 5 ini. Ya, jadi promotor itu sendiri, ya kan, nanti banyak pada transkripsi, tapi tidak disinggung sedikit ya. Jadi promotor itu ibarat bandara, ya bandara. Kemudian dia ada pesawatnya, ya. Jadi nanti pada transkripsi, ya kan, kalau replikasi besok kan, pada transkripsi yang berhubungan dengan promotor adalah transkripsi. Jadi bandaranya adalah apa tadi? Promotor, pesawatnya adalah enzim RNA polimerase. Ya. Pesawatnya apa? RNA polimerase karena memang dia akan membuat RNA dari DNA, ya kan? Pada transkripsi itu. RNA polimerase. Nah, ini enzim yang berperan banyak, ya kan, pada transkripsi. Kalau replikasi besok, ada 6 atau 7 enzim ya yang berperan. Jadi memang proses melahirkan ya DNA induk ke DNA anak, banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Ini ilmu untuk Anda yang ibu-ibu, ini calon ibu, ya kan. Oke, jadi promotor adalah bandara, ya kan, tempat singgahnya pesawat RNA polimerase. Nah, di pesawat itu sendiri RNA polimerase enzim dia mempunyai minimal 5 unit ya, 5 unit enzim yang kecil ya, 5 unit enzim yang kecil ya. Besok itu transkripsi diterangkan, tapi kita ambil makna bahwa ada 1 unit yang gunanya seperti apa nih? Sensor ya, yang mencari bandara ini. Itu disebut sigma ya, subunit sigma, sehingga akan mengantarkan si pesawat itu pada bandara, ya kan. Nah, bandara sendiri ada tempat 2 kaki diinjak oleh pesawat, ya kan, ya kan. Kalau di prokariot di -10 dan -35, ya kan. Kalau eukariot ya lebih besar lagi, -25, -70. Tapi dari prokariot mau eukariot, maka yang bandara ini ya, yang paling kanan ya, kalau kita ambil dari kiri itu paling kanan yang dekat dengan tadi start codon adalah disebut tata box ya, sehingga tata box karena banyak TA-TA-nya, ya kan. Itu menandai yang paling mudah dibaca pada waktu melihat DNA, ini tata box, ya kan. Maka ini sebentar lagi adalah gennya, ya. Gennya tadi ditandai dengan apa? Start codon ya. Jadi nanti pasangan dari RNA ini kan pasang-muasang saja dengan DNA. Jadi kalau AUG ya. Jadi kalau AUG itu yang nanti mengundang metionin, asam amino, karena protein itu adalah gandengan asam amino. Jadi itu hubungannya ya. Jadi ada promotor yang ditandai dengan tata box, kemudian nanti start awal daripada translasi ya menjadi RNA itu ditandai dengan AUG. AUG itu memanggil nanti pada translasi adalah asam amino metionin, ya kan. Jadi untuk menghafalkannya ya, pada awal daripada translasi nanti ada kodon AUG mengundang asam amino metionin. Gimana menghafalkannya? Jadi di awal translasi itu Pak Met gitu kan, metionin Met gitu. Pak Slamet yang jual ayam, bukan ayam, bebek goreng, ya kan. Pak Slamet yang jual ayam goreng itu dia ulang tahunnya di bulan Agustus. AUG, ya kan. Jadi mudah kan? Start codon AUG dia memanggil metionin, dan itu satu pasangan. Kan harus ingat nanti bahwa asam amino cuma 20, ya kan? Sementara kodon itu berapa? 64, ya kan? Nah, yang 3 stop kodon. Jadi masih 61 ini akan berebut mencari asam amino seperti kelas Anda ini. Berapa ini? 90 orang ya? Saya tengok lagi. Udah 100 malah ya. Jadi
ada tambahan lain apa? Oke, 100 begitu ya kan. Yang cowok mungkin hanya 10% ya kan, atau 20%. C 20, 80 cewek. Kalau Pak dosen bilang sekarang setiap cewek harus menempel pada cowok, apa yang terjadi? Ya. Yang laris itu satu cowok gandeng 10 cewek, ya kan? Ini yang kasihan kalau cowok sendirian gak ada yang nempel, waduh dia akan minder gitu. Tapi di apa ini translasi nanti minimal satu lah, ya kan? Itu salah satunya adalah AUG. Dia hanya mengundang Pak Mot tadi, metionin. Ya itu ya diingat-ingat ya. Jadi itu untuk mudah saya kira, ya kan? Nah, yang lain nanti satu asam amino biasanya paling banyak 6 saja pemerataan. Ada yang 6, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, dan ada yang 1. Itu ya, ini memang perlu imajinasi di dalam belajar biologi molekuler. Dan apapun juga ya kan, perlu imajinasi. Oke, itu apa namanya tanda apa promotor tadi ya kan. Nah, di situ nanti pada waktu transkripsi ada Pak Polisi ya kan, namanya represor, suatu protein namanya represor, itu yang mengatur enzim itu ya kan. Kalau produksi protein itu sedikit ya kan, maka Pak Polisinya mempersilahkan, silahkan jalan ini apa yang tadinya RNA polimerase pesawat sekarang jadi bis batik Solo ya kan. Maka dia akan lalu mengubah DNA menjadi RNA, dan kita tahu RNA itu tidak hanya mRNA ya kan, ada tRNA, ada RNA dan sebagainya yang langsung berfungsi. Kalau RNA, tRNA itu nanti membentuk ribosom, sedang mRNA itulah yang lanjut menjadi protein ya kan. Terus begitu terus. Kalau nanti protein yang dibentuk ini sudah cukup, maka memberi sinyal ya kan, memberi sinyal ya agar Pak Polisinya menyetop. Ya, teringat polisinya namanya Pak Represor, ya kan? Nah, dia kalau bekerja disebut tempatnya tadi operator, ya, tempat operasi dia, polisi disebut operator, ya kan? Nah, itu. Jadi dalam tubuh ini betul-betul bakteri, manusia, virus ini sama itu, ya kan? Regulasinya, aturan umumnya. Jadi represornya aktif, maka stop, ya. RNA polimerase, sehingga tidak ada lagi sintesis protein ya kan. Tapi protein itu apa namanya menipis, maka nanti ada petugas cewek itu cantik mengundang Pak Polisi yang cowok itu keluar istirahat dulu. Maka bis RNA polimerase jalan lagi, membentuk lagi, itulah regulasi ya kan, membentuk protein lagi. Itu jadi hubungan promotor dan operator. Nah, di manusia ini tidak cukup represor, ya kan? Perlu juga mendorong bis, namanya aktivator, ya kan? Aktivator itu yang Pak kuli-kuli gitu ya, mendorong-dorong bis itu, ya kan? Ibaratnya ini bisnya sudah agak lama, ini kan? Sehingga walaupun Pak Polisi silahkan keluar, dia pun geremet gitu kan, pelan-pelan gitu, sehingga perlu didorong. Nah, yang mendorong itu nanti adalah aktivator. Ya, nah bedanya nanti aktivator itu bukan protein. Kalau represor protein. Kalau aktivator itu DNA tapi jauh tempatnya. Ya, seperti orang kampung, orang gunung ke kota, badannya kuat-kuat ya kan. Seperti Pak Kus ini orang gunung jadi kuat. Biasa di sawah gitu kan. Ini aktivator itu kuat ya kan, mendorong bis daripada RNA polimerase. Jalan itu ya kan. Jadi di situ ada operator, ada aktivator. Nah, ada struktural gen, yaitu tadi yang akan membuat RNA, namanya gen struktural ya kan. Dari AUG tadi ke UAG dan lain-lain tadi. UAG, apalagi tadi UAA ya kan. Kemudian lagi UG. 3 ya, harus dihafal itu di belakang. Ya. Jadi awalnya U, Universitas Ahmad Dahlan, UA. UAA, UAG. Gajah Mada, UG, UGA. Ya, mudah kan ya? Itu nanti. Ini penting stop codon ini karena dia akan nanti masuk dalam perbincangan mutan, ya kan? Jadi kalau DNA itu nanti
pada waktu replikasi utamanya terjadi salah pasang basa, akan terjadi mutan. Nah, kalau kemudian perubahan atau mutasi itu menciptakan stop codon di tengah gen, itu berarti apa? Waktu translasi proteinnya nggak utuh, cuma separuh saja, sepenggal saja, karena tiba-tiba di tengah jalan ada stopan gitu kan. Itu menarik kan? Ya, itu nanti ditranslasi begitu ya, muncul apa namanya stop codon ya kan, yang tiba-tiba kan adanya mutasi. Jadi penyakit-penyakit yang diturunkan dan sebagainya itu kebanyakan seperti orang tua ini karena banyak dosa, bukan dosa, polusi ya. Maka banyak gennya mutasi. Nah, mutasinya salah satunya nanti yang tadinya mestinya bisa dari awal sampai akhir, mutasinya menyebabkan di tengah jalan itu stop, menciptakan stop codon ya kan. Itu di sana ya kan. Oke, jadi promotor, operator, aktivator, gen struktural ya, trojan dan terminator. Nah, terminator juga ada 3 macam ya kan. Terminator pada waktu replikasi, terminator pada waktu transkripsi, dan terminator pada waktu translasi ya. Itu menarik ya kan. Jadi apa namanya, di DNA sudah nampak ya kan. Stop tadi, terminator replikasi, terminator transkripsi, terminator translasi ya kan. Nah, itu ya yang menarik sedikit lagi pada waktu terminator transkripsi, karena mRNA yang dibentuk itu akan membuat apa istilahnya, bentuk seperti tusuk konde. Ini ibu kan cocok bentuknya, karena dia kan single ya kan. RNA itu single dan nanti bentuk tusuk konde ya, hairpin gitu istilahnya ya kan. Maka itu berhenti. Nah, maka nanti itu ada ciri-cirinya itu, sehingga di DNA pun ya kan akan ada pasangannya kan. Transkripsi itu kan pasang memasang. Nah, itu replikasi juga, translasi lain lagi ya kan. Dia namanya saja kodon, nanti mengkode datangnya asam amino. Oke, pada translasi nanti terminatornya ditandai dengan tadi apa, kodon-kodonnya ya kan. Kemudian juga nanti di luar DNA itu ada protein-protein yang menyebabkan stop ya. Jadi apa namanya, ada protein ya kan, namanya RF. Apa itu RF? Release factor. Bebasan kami, release me. Itu kan kalau ada dengan cowok berhubungan kemudian nggak cocok, maka ada bilang release me. Belum jodoh itu kan gitu ya. Oke, itu apa namanya, beberapa hal mengenai ya gen DNA ya, sebagai apa namanya pengantar daripada biologi molekuler. Silakan yang